Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua. Di video kali ini gua mau ngebahas kemarin yang sempat lagi rame, bahwasanya presiden terpilih kita Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto memboyong menteri-menterinya, yakni jajaran kabinet merah putih, untuk retreat atau melakukan pembekalan di Akmil Lembah Tidar, Akademi Militer Lembah Tidar, yang dulu itu namanya belum Akmil tapi AMN, Akademi Militer Nasional, dan sekarang tadi tahun berapa berubah menjadi Akmil, Akademi Militer saja. Cuman yang mau gue bahas pada kesempatan kali ini bukan membahas Pak Prabowo-nya, dan juga bukan membahas kabinetnya, bukan membahas politik, apalagi ngebahas wakil presidennya. Nggak penting wakil presidennya buat gue. Yang gak mau bahas adalah tempat retreatnya ini, tempat pembekalannya ini. Kenapa Lembah Tidar yang harus dipilih? Dan ternyata Lembah Tidar ini yang bertempat di Magelang, Jawa Tengah itu memiliki kisah yang ditelisik, ternyata memiliki kisah yang cukup urban legend di tanah Jawa. Karena Lembah Tidar ini atau Gunung Tidar ini bukan gunung sembarang gunung. Dia itu ya memiliki kisah yang amat sangat fenomenal di tanah Jawa itu sendiri, khususnya di Magelang. Bahwasanya dulu di Lembah Tidar ini pada masa kolonial Belanda dikatakan bahwa Lembah Tidar ini dulunya hanyalah kawasan gundul, nggak ada pepohonan. Yang ada cuma rumputan yang sengaja dibiarkan tumbuh, yang dimanfaatkan untuk pakan ternak, untuk makanan-makanan ternak-ternak warga sekitar. Dan jauh sebelum masa kolonial Belanda, ternyata gunung atau Lembah Tidar ini memiliki kisah yang amat sangat ya tadi dibilang urban legend ya, yang amat sangat dipercaya oleh masyarakat Jawa. Bahwasanya Gunung Tidar ini yang kurang lebih tingginya 503 meter di atas permukaan laut atau 503 mdpl, itu dulunya adalah tempat kerajaan jin, kerajaan gaib di tanah Jawa ini. Dan bahkan banyak orang-orang sana yang mengatakan bahwa Lembah Tidar ini adalah pakunya tanah Jawa. Bahwasanya dulu tuh terkenal katanya Pulau Jawa ini sebagaikan kapal laut yang terombang-ambing, yang bisa saja Pulau Jawa ini berpindah-pindah tempat, sehingga Gunung Tidar inilah dulu ada dewa yang turun dari kahyangan dan menancapkan paku besar di Lembah Tidar ini, sehingga paku itu berevolusi atau intinya berubah menjadi sebuah gunung. Dan nantinya gunung itulah yang akan menjadi kerajaan gaib di tanah Jawa atau kerajaan lelembut, kalau kata orang Jawa lelembut, kerajaan gaib, kerajaannya jin. Makanya dulu dikisahkan bahwasanya pemuka-pemuka agama dari luar negeri, tokoh-tokoh agama dari luar negeri, khususnya agama Islam, yang mau datang ke tanah Jawa, dia berdagang dan dia berdakwah menyebarkan ajaran Islam, itu selalu gagal. Diceritakan bahwasanya misinya itu selalu gagal ya, karena tantangannya itu bukan hanya hal-hal yang bersifat yang bersifat non gaib, tapi juga yang bersifat gaib. Tantangannya yang mereka hadapi adalah jin yang menguasai Pulau Jawa. Hingga pada saat itu datanglah seorang ulama terkemuka dari Persia datang ke tanah Jawa. Tujuannya untuk menyebarkan ajaran agama Islam dan untuk mencari-cari apa sih alasan atau apa sih penyebab daripada pemuka-pemuka agama Islam sebelumnya yang datang ke Pulau Jawa ini selalu gagal dalam menjalankan misi membawa ajaran Islam, memperkenalkan agama Islam di Pulau Jawa ini. Itu bernama Syekh Subakir. Kita kenal dengan Syekh Subakir. Yang nantinya makamnya itu sendiri ada di Lembah Tidar itu juga. Jadi diceritakan bahwasanya Syekh Subakir ini datang dari Persia, berdakwah, sampailah dia ke Lembah Tidar, di tempat kerajaannya
para jin ini, dan dia dikatakan di situ berkelahi dengan jin-jin yang menentang kedatangannya Syekh Syubakir untuk membawa ajaran Islam. Jadi berantem, berkelahi, berduel, berperang Syekh Syubakir dengan para jin, sehingga bahkan diceritakan Syekh Syubakir ini juga berduel dengan yang menguasai lembah Tidar. Saya juga nggak bisa mengatakan beliau ini jin atau bukan. Jadi ada yang mengatakan beliau ini adalah dewa, ada yang mengatakan beliau ini adalah raja jin, karena yang menaungi jin-jin yang ada di lembah Tidar itu, intinya jin-jin di lembah Tidar itu amat sangat hormat, tunduk dan patuh kepada orang ini. Dan jadi ya tadi saya nggak bisa bilang dia jin, karena ada yang mengatakan dia adalah raja jin, ada yang bilang dia adalah seorang dewa, ada yang bilang dia adalah manusia biasa yang kebetulan sedang bertapa aja, bersemedi di lembah Tidar itu. Cuma intinya jin-jin yang menguasai lembah Tidar amat sangat tunduk, patuh, menghormati orang ini. Ya inilah orang inilah yang bernama Sabdo Palon. Sabdo Palon atau yang kita kenal dengan Eyang Semar. Dan referensi lain mengatakan bahwasanya Sabdo Palon ini adalah reinkarnasi dari Semar. Intinya menurut daripada anak dari seorang juru kunci lembah Tidar itu mengatakan bahwa Sabdo Palon, Eyang Semar dan beberapa nama lainnya itu ada gelar lurah, apa itu namanya, itu intinya satu orang, cuman gelar-gelarnya ini dipakai ketika dia bertemu dengan kalangan-kalangan tertentu. Misalnya dia Sabdo Palon ketika dia bertemu dengan kaum raja, misalnya kaum raja mengenalnya Sabdo Palon. Atau dia Eyang Semar apabila dia dikenal Eyang Semar di kalangan masyarakat awam, masyarakat yang rendahan gitu. Atau dia bergelar ini dikenal dengan golongan-golongan ini. Intinya dia adalah satu orang yang memiliki banyak gelar. Itu menurut daripada anak dari seorang juru kunci lembah Tidar tersebut. Jadi balik lagi ke cerita bahwasanya Syekh Syubakir itu berkelahi, berduel dengan Sabdo Palon atau Eyang Semar ini selama 40 hari 40 malam. Dan dikatakan selama pertempuran 40 hari 40 malam itu tidak ada istirahatnya. Dan ujungnya akhirnya dari perkelahian perduelan itu seri sama-sama kuat antara Syekh Syubakir dengan Sabdo Palon atau Eyang Semar ini. Sehingga karena adu fisik sama-sama kuat, akhirnya dibukalah ruang untuk musyawarah antara mereka berdua. Akhirnya terjadi percakapan di antara mereka berdua. Di sini Syekh Syubakir mengutarakan kedatangannya, niat kedatangannya ke tanah Jawa yaitu untuk menyebarkan agama Islam, memperkenalkan agama Islam. Namun Sabdo Palon akhirnya dengan proses tawar-menawar tersebut mempersilahkan Syekh Syubakir untuk menyebarkan agama Islam melalui Syekh Syubakir sendiri ataupun melalui Wali Songo yang nantinya generasi setelah Syekh Syubakir nanti ada, dengan beberapa syarat. Yaitu Sabdo Palon memperbolehkan agama Islam ini masuk ke tanah Jawa ini dengan beberapa syarat. Salah satu syaratnya itu adalah tidak dengan paksaan. Ya karena memang di agama kita ini, agama Islam ini di dalam Al-Quran dikatakan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Jadi kita nggak boleh maksa orang untuk meluk agama kita dengan ngancem. Kalau lu nggak masuk agama gue bacok, nggak bisa. Kalau lu nggak masuk agama gue pinjemin duit, nggak bisa. Kalau lu nggak masuk agama gue nggak nikahin lo sama orang yang lu sayang, nggak bisa. Begitu. Dan yang kedua itu proses pengajaran atau penyampaian memperkenalkan agama Islamnya itu tidak boleh tidak boleh menghilangkan adat istiadat Jawa. Nah makanya di sini di generasi Wali Songo banyak wali-wali tersebut yang mengajarkan agama Islam justru dengan cara menggunakan alat kesenian Jawa seperti wayang dan juga seperti gamelan, ya kan, seperti Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga,
yaitu kan memperkenalkan agama Islam dengan wayang, dengan alat musik gamelan, dan sekarang juga masih banyak ustadz-ustadz yang memperkenalkan agama Islam dengan cara-cara yang membawa kesenian, baik kesenian daerah Jawa maupun kesenian daerah-daerah lain. Nah, itu syarat yang kedua, yaitu dengan tidak menghilangkan adat istiadat Jawa, kebudayaan Jawa. Nah, jadi sebenarnya syaratnya ada 3, cuman yang ketiga saya lupa. Yang saya ingat cuma 2, nggak ada paksaan, nggak boleh kita mengajak orang lain masuk agama kita dengan paksaan, dan yang kedua, ajarkan agama Islam dengan tidak menghilangkan adat istiadat kebudayaan tanah Jawa. Jadi begitu. Dan inilah yang tadi saya bilang, kenapa Lembah Tidar, ya ternyata Lembah Tidar ini adalah tempat yang amat sangat fenomenal, yang dikenal di kalangan orang-orang Jawa, memiliki kisah yang amat sangat. Ternyata cikal bakalnya agama Islam bisa sampai dan bisa masuk, bisa diterima di tanah Jawa ini, para wali-wali songo, para ulama-ulama terdahulu itu bisa dengan mudah, tidak ada gangguan, damai mengajarkan agama Islam, yaitu berkat ada Syekh Subakir, salah seorang ulama dari Persia yang datang ke Indonesia, khususnya di Lembah Tidar ini, yang dikatakan di kisah tersebut bahwasanya sebagian adalah lembut atau para jin yang ada di Lembah Tidar itu, ada yang akhirnya mengungsi ke Laut Selatan, ada yang akhirnya mengungsi di gunung-gunung lain dan sebagainya. Itu aja yang bisa gua sampaikan, asal muasal Gunung Tidar, ya karena memang Gunung Tidar ini kalau dibaca-baca itu, yang gue baca itu berasal dari kata mukti kedadar. Mukti itu hasilnya yang berhasil, dan kedadar itu yang ditempa. Artinya orang yang datang ke sini ke Lembah Tidar ini adalah orang yang berhasil ditempa. Karena memang dari dulu dikatakan dulu itu banyak orang besar yang lahir di situ dan pasti datang ke situ untuk melakukan sebuah perjuangan, untuk menempuh sebuah kebesarannya dia itu, keberhasilannya dia itu. Jadi ini aja yang bisa gue sampaikan. Terlepas ini cerita fiktif belaka atau cerita legenda biasa, cerita rakyat, ya itu tergantung dari kalian para pendengar mau percaya atau enggak. Tapi ini ya emang di kalangan Jawa, di kalangan orang-orang Jawa itu banyak yang meyakini cerita ini, bahwasanya Syekh Subakir datang dari Persia ke Indonesia, khususnya di Pulau Jawa ini, dan membabat Lembah Tidar dan bertarung melawan lembut, para jin-jin, bertemu Sabda Palon, yang nanti akhirnya terjadi proses tawar-menawar yang akhirnya agama Islam bisa diterima di Pulau Jawa ini. Jadi sekian dari gua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.